Langkah kaki mereka berdua memecah kesunyian malam yang merayap di sepanjang trotoar menuju stasiun kereta. Angin malam bertiup agak kencang, membuat rumbai-rumbai gaun gothik lolita hitam milik Ruri bergoyang pelan. Setelah ketegangan hebat yang baru saja mereda, suasana di antara mereka kini diselimuti oleh keheningan yang canggung namun entah mengapa terasa nyaman. Hada berjalan dengan tangan terbenam di saku seragamnya, menjaga jarak yang pas di sebelah Ruri agar gadis itu tidak merasa terintimidasi, namun cukup dekat untuk bertindak jika ada bahaya laten yang mendadak muncul lagi. Ruri melirik ke samping melalui sudut matanya, menatap profil wajah Hada yang tampak tenang dan terpahat sempurna di bawah bias lampu jalan. Keberadaan pemuda di sebelahnya ini masih terasa seperti mimpi yang tidak nyata bagi Ruri. Suhada, Ruri akhirnya memecah keheningan, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya, kehilangan nada teatrikal yang biasa ia gunakan. Sebenarnya, aku bukan orang kota ini. Rumahku berada di prefektur tetangga, Chiba. Aku hanya sedang mengunjungi sebuah acara komunitas di sekitar sini sebelum kejadian gila tadi menimpaku. Hada menoleh sedikit, memberikan perhatian penuh pada gadis di sebelahnya. Begitu, berarti kamu melakukan perjalanan yang cukup jauh sendirian di malam hari. Ruri meremas tali tas kecilnya, wajahnya tiba-tiba berbinar ketika ingatan tentang dunianya kembali. Aku terbiasa melakukannya jika itu menyangkut hasrat jiwaku. Sebenarnya, aku sangat suka menulis. Aku menulis banyak fanfiction dan novel amatir di internet, sebagian besar bertema dark fantasy yang dipenuhi dengan takdir kelam, penyihir terkutuk, dan perang suci. Itu adalah duniaku yang sebenarnya. Ruri menjentikkan jarinya ke udara, mencoba mengembalikan persona Koroneko-nya yang agung, namun antusiasme murninya sebagai seorang penulis amatir jauh lebih mendominasi. Matanya yang bulat tampak berbinar-binar penuh semangat yang menular. Dan setelah apa yang terjadi malam ini, benar-benar luar biasa. Goblin nyata, kilatan petir bermanifestasi suara kucing, dan otoritas kosmis. Oh, kepalaku dipenuhi dengan ribuan plot baru sekarang. Aku berpikir untuk menggunakan seluruh pengalaman mengerikan sekaligus menakjubkan malam ini sebagai bahan utama untuk novelku berikutnya. Ini akan menjadi mahakarya. Hada menghentikan langkahnya sejenak, menatap Ruri yang sedang larut dalam dunianya sendiri. Ekspresi penuh gairah dan binar kebahagiaan di wajah mungil gadis berponi rata itu, ditambah dengan tahi lalat di bawah mata kirinya yang bergerak seiring bibirnya yang mengoceh tanpa henti, membuat Ruri terlihat berkali-kali lipat lebih imut daripada saat ia mencoba bersikap angkuh sebagai penyihir kegelapan. Didorong oleh rasa gemas yang alami, Hada mengulurkan tangannya. Dengan gerakan yang sangat lembut, ia mendaratkan telapak tangannya di atas kepala Ruri, mengusap rambut hitam panjangnya yang halus beberapa kali. Ocehan Ruri terhenti seketika. Tubuhnya sedikit tersentak kaget, kaku di tempat. Sentuhan tangan Hada terasa begitu hangat di tengah dinginnya angin malam, seolah mengalirkan getaran aneh yang langsung merayap ke pusat dadanya. Ruri mendongak, matanya yang melebar menatap langsung ke dalam mata Hada yang jernih. Menulis adalah hal yang bagus, Ruri. Salurkan kekuatan imajinasimu ke sana, ucap Hada dengan senyuman hangat yang sanggup melelehkan gunung es manapun. Wajah Ruri memanas dalam sekejap. Ia buru-buru memalingkan wajahnya ke arah deretan toko yang tutup, mencoba menyembunyikan rona merah yang kini menjalar hingga ke lehernya. Kamu, jangan tiba-tiba menyentuhku seperti itu. Aku adalah makhluk malam yang tidak terbiasa dengan kehangatan manusia biasa, gumamnya dengan suara yang bergetar samar, meskipun ia tidak menjauhkan kepalanya dari bawah tangan Hada sampai pemuda itu menarik tangannya kembali. Mereka kembali berjalan hingga akhirnya tiba di depan gerbang stasiun kereta yang mulai sepi. Ruri menghentikan langkahnya, berbalik menghadap Hada. Tangannya meraba-raba saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar dengan gantungan kunci berbentuk kucing hitam yang menggemaskan. Itu, Hada. Ruri berdeham kecil, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mendadak tidak beraturan. Mengingat kamu adalah mentor otoritasku sekarang, dan kita harus berkomunikasi tentang perkembangan kekuatan kegelapan di dalam diriku, kurasa akan sangat tidak efisien jika kita tidak memiliki sarana komunikasi langsung. Jadi, maukah kamu bertukar kontak lain denganku? Hada tersenyum tipis, melihat betapa kerasnya Ruri mencoba mencari alasan logis yang terdengar rumit hanya untuk meminta kontaknya. Tentu saja, aku tidak keberatan. Hada mengeluarkan ponselnya sendiri. Ketika kedua layar ponsel mereka saling mendekat untuk memindai kode QR, jarak di antara mereka kembali menyempit. Ruri bisa mencium aroma maskulin yang samar namun menenangkan dari tubuh Hada. Kedekatan fisik yang intens ini membuat wajah Ruri kembali memerah sempurna, tangannya yang memegang ponsel sedikit gemetar hingga proses pemindaian selesai. Es sudah masuk, ucap Ruri buru-buru, memasukkan kembali ponselnya seolah benda itu baru saja memanas. Kalau begitu, aku harus segera naik kereta terakhir. Terima kasih untuk malam ini, Suhada. Sampai jumpa di dalam bayang-bayang realitas. Hati-hati di jalan,
Ruri, balas Hada. Ruri berbalik dan berjalan cepat memasuki stasiun, sesekali melirik ke belakang untuk memastikan Hada masih melihatnya, sebelum sosoknya menghilang di balik gerbang tiket. Setelah memastikan Ruri aman, Hada berbalik arah dan berjalan meninggalkan area stasiun. Tujuan berikutnya adalah tempat tinggalnya di dunia fana ini. Melalui otoriti miliknya yang mampu menulis ulang realita, ia telah menyisipkan sebuah eksistensi hukum yang menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik sah dari salah satu unit apartemen mewah di distrik tersebut, lengkap dengan seluruh dokumen legalitas yang mutlak tak terbantahkan oleh sistem pemerintahan manusia. Langkah kakinya membawanya ke sebuah gedung apartemen modern bertingkat tinggi dengan fasad kaca dan beton ekspos yang elegan. Hada melangkah masuk ke dalam lobi yang diterangi lampu temaram, berjalan menuju deretan lifting. Pintu lift terbuka. Hada melangkah masuk, namun sebelum pintu sempat tertutup kembali, sebuah langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah lobi. "Tunggu, tolong tahan pintunya." Hada dengan tenang menekan tombol penahan pintu. Sesaat kemudian, seorang gadis menyelinap masuk ke dalam lift dengan napas yang sedikit terengah-engah. Gadis itu memiliki rambut coklat panjang yang diikat asal namun tetap terlihat rapi, dan ia mengenakan sepasang kacamata berbingkai bulat yang memberikan kesan intelektual sekaligus rumahan. Pakaian kasualnya yang terdiri dari sweter rajut longgar dan celana jeans panjang tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang proporsional dan menawan. Gadis itu membetulkan posisi kacamatanya yang sedikit merosot, lalu menoleh ke arah Hada dengan senyuman sopan. "Terima kasih banyak sudah menahannya." "Sama-sama," jawab Hada dengan nada ramah yang alami. Gadis itu menekan tombol lantai, dan matanya sedikit membelalak saat melihat tombol untuk lantai yang sama dengan tujuannya sudah menyala terang. Ia melirik ke arah Hada, mengamati seragam sekolah yang dikenakan pemuda itu sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Maaf kalau aku terdengar lancang, tapi apakah kamu penghuni baru di lantai itu?" "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya," tanya gadis itu, suaranya terdengar lembut namun memiliki intonasi yang sangat terlatih dan menyenangkan untuk didengar. "Ah, iya, benar." Hada menoleh dan memberikan anggukan sopan. "Aku baru saja menyelesaikan proses pindahan hari ini karena aku akan mulai bersekolah di kota ini besok. Perkenalkan, namaku Suhada. Senang bertemu denganmu." Gadis berkacamata itu mengerjipkan matanya sejenak, mengagumi ketenangan dan ketampanan visual Hada yang berada di atas rata-rata remaja seusianya, sebelum buru-buru membalas perkenalan tersebut dengan senyuman manis yang tampak sangat natural. "Begitu rupanya. Namaku Mizuhara Chizuru. Senang bertemu denganmu juga, Hada-kun." Ting, pintu lift terbuka ketika mereka tiba di lantai tujuan. Hada dan Chizuru melangkah keluar bersamaan, berjalan menyusuri koridor apartemen yang sunyi dengan lantai berlapis karpet tebal. Langkah mereka terus sejajar hingga akhirnya mereka berdua berhenti tepat di depan dua pintu yang saling bersebelahan. Kamar nomor 401 dan 402. Chizuru memegang kunci apartemennya, lalu menoleh ke arah Hada dengan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikannya lagi. Jangan-jangan kamarmu adalah nomor 402. Hada melihat nomor di pintunya sendiri, lalu tersenyum lepas. "Tampaknya memang begitu. Ternyata kita tidak hanya tinggal di lantai yang sama, tapi kita benar-benar bertetangga langsung, Mizuhara-san." Wajah Chizuru sedikit merona tipis karena kebetulan yang luar biasa ini. Ia membetulkan letak tasnya, menatap Hada dengan pandangan yang kini terasa sedikit lebih dekat. Benar-benar sebuah kebetulan yang tidak terduga. "Tinggal bertetangga dengan seorang siswa SMA, aku senang bisa bertetangga denganmu," Hada berkata dengan nada yang hangat, menatap mata Chizuru di balik kacamatanya dengan intensitas yang membuat debaran halus muncul di dada gadis itu. "Kuharap kita bisa menjadi tetangga yang akrab dan saling membantu ke depannya." Chizuru mengangguk, senyumannya kini terasa sedikit lebih tulus daripada senyuman formalnya di lift tadi. "Iya, aku juga berharap begitu, Hada-kun. Kalau begitu, selamat beristirahat untuk hari pertamamu sekolah besok." "Selamat beristirahat juga, Mizuhara-san." Hada membuka pintunya dan melangkah masuk ke dalam unit apartemennya sendiri. Kamar jenis 2 LDK itu terasa sangat luas untuk satu orang penghuni. Desain interiornya minimalis modern dengan dominasi warna putih, abu-abu, dan kayu alami. Berkat penulisan ulang realita yang dilakukannya, seluruh kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi secara mutlak tanpa cacat. Di atas meja kerja, sebuah PC spesifikasi tinggi dan laptop bersanding dengan rapi. Di dalam lemari pakaian, berderet seragam sekolah barunya yang sudah disetrika rapi bersama pakaian kasual lainnya. Dokumen seperti kartu identitas fana dan paspor tersimpan aman di dalam laci. Hada menghela napas, melepaskan seragamnya dan berjalan menuju kamar mandi. Ia membiarkan guyuran air hangat dari shower membasahi tubuhnya, membersihkan sisa-sisa energi kosmis yang masih menempel pada wadah fanyanya.
Pikirannya beralih sejenak pada dua gadis yang ia temui malam ini, Ruri dengan kegelapan sucinya, dan Chizuru yang memiliki hawa keberadaan yang menarik di balik kacamata rumahannya itu. Setelah selesai mandi dan mengeringkan rambut putihnya, Hada mengenakan pakaian tidur kasual yang longgar. Ia berjalan menuju kamar tidur utama, melemparkan tubuhnya ke atas kasur empuk yang dilapisi sprei bermotif biru polos yang sejuk. Ponselnya yang diletakkan di atas nakas bergetar. Hada meraihnya dan melihat sebuah notifikasi pesan lain baru dari kontak yang baru saja ia tambahkan beberapa jam lalu. Ruri, aku sudah sampai di rumah dengan selamat. Sesaat kemudian, sebuah pesan gambar menyusul di bawahnya. Hada membuka gambar tersebut dan menahan napasnya sejenak. Itu adalah sebuah foto selfie. Ruri berada di dalam kamarnya yang bernuansa tradisional, mengenakan piyama bermotif kelinci merah muda yang sangat imut dengan kerah berenda. Rambut hitamnya dibiarkan terurai sedikit berantakan di atas bahunya, dan ia berpose dengan satu tangan membentuk tanda V di dekat pipinya yang sedikit merona, menatap kamera dengan ekspresi yang merupakan perpaduan antara malu-malu dan mencoba bersikap manis. Tahi lalat di bawah mata kirinya memberikan kontras dewasa yang sangat memikat di dalam foto piyama tersebut. Hada terkekeh pelan, jarinya bergerak cepat di atas layar. Hada, syukurlah kalau kamu sudah sampai dengan selamat. Piyama yang imut di tempat lain, di sebuah kamar di prefektur Chiba, Ruri yang sedang rebahan di atas kasur futonnya langsung memekik pelan menahan malu saat membaca pujian dari Hada. Wajahnya memerah sempurna hingga ke dada. Ia buru-buru mengetik balasan dengan jari-jari yang gemetar. Ruri, B bukan bermaksud memamerkannya padamu. Itu hanya pakaian tidur biasa untuk menyerap energi malam. Oh ya, masalah novel yang kubicarakan tadi, bolehkah aku menjadikanmu sebagai model untuk tokoh utama laki-lakinya? Hada, boleh saja. Selama kamu tidak menggunakan nama asliku di dalam ceritamu, Ruri, tentu saja. Tenang saja, sebagai apresiasiku, akan kupastikan kamu memiliki nama yang sangat keren dan dipuja oleh seluruh makhluk di dalam cerita novelku nanti. Hada tersenyum membaca balasan itu, namun ia mengingat tanggung jawab utamanya untuk mempersiapkan dunia ini menghadapi invasi. Hada, jangan lupa, kamu harus mulai berlatih menggunakan kekuatan Dark Scientist yang baru saja bangkit di dalam dirimu. Pesan itu membuat Ruri terdiam di seberang sana. Ia melihat telapak tangannya sendiri yang masih merasakan kehangatan energi pekat tersebut. Ruri, tapi, aku tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Tidak ada buku panduan atau mantra yang tertulis di kepalaku. Bagaimana aku bisa latihan sendirian? Hada berpikir sejenak sebelum mengetik balasannya. Sebuah rencana interaksi yang lebih intim mulai terbentuk. Hada, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu akhir pekan ini? Aku akan melatihmu secara pribadi untuk mengendalikan energi itu. Jantung Ruri berdegup kencang membaca kata bertemu dan secara pribadi. Ruri, kapan? Dan di mana tepatnya? Hada, akhir pekan ini, hari Sabtu jam 10 pagi. Kita bertemu di depan stasiun Akihabara. Ruri, oke. Aku akan datang. Setelah mengirim pesan terakhir itu, Ruri langsung melempar ponselnya ke atas kasur. Ia menatap langit-langit kamarnya, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. Kekuatan nyata, aku benar-benar memilikinya sekarang, seperti di dalam novel fantasi. Sebuah senyuman kebahagiaan terukir di wajah cantiknya. Namun, satu detik kemudian, otaknya baru saja memproses implikasi lain dari percakapan tadi. Akhir pekan, jam 10 pagi, Akihabara, berdua saja, dengan laki-laki tampan yang memiliki kekuatan kosmis. Apa itu tadi? Itu, bukankah itu terhitung sebagai sebuah kencan? Jerit Ruri tertahan dalam batinnya. Wajahnya yang sudah memerah kini benar-benar terasa seperti terbakar. Dengan panik, Ruri menarik selimutnya, berguling-guling di atas ranjang futonnya ke sana kemari, menendang-nendangkan kakinya ke udara sembari menyembunyikan wajahnya yang super merah di balik bantal karena rasa malu dan debaran jantung yang terlalu dahsyat. Sementara itu, kembali ke apartemen mewah lantai 4, Hada meletakkan ponselnya kembali ke atas nakas. Ia berbaring telentang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di dalam kegelapan malam, rambut putih peraknya tampak memancarkan pendaran cahaya magis yang samar namun indah, sebuah sisa dari keagungan wujud aslinya. Sepasang matanya yang memiliki iris bening sebersih cermin memantulkan bias cahaya lampu luar yang menembus celah gorden dengan sangat detail. Dengan perlahan, pengawas multiverse itu memejamkan matanya, membiarkan kesadarannya tenggelam ke dalam tidur yang tenang untuk menyambut hari esok. Keesokan paginya, matahari musim semi bersinar cerah, menghangatkan jalanan Tokyo yang mulai dipadati oleh para pekerja dan siswa sekolah. Hada berjalan dengan langkah santai, mengenakan seragam biru tua khas SMA Toyogasaki dengan rapi. Tas sekolahnya tersampir santai di salah satu bahunya. Penampilannya yang mencolok dengan rambut putih alami dan struktur wajah yang terlampau tampan menarik perhatian banyak siswi di sepanjang jalan, namun ia mengabaikannya dengan senyuman tipis yang ramah. Setelah melewati gerbang sekolah dan mengurus beberapa administrasi di ruang guru, Hada dipandu oleh seorang guru wali kelas menuju ruang kelas barunya.
Kelas 2B, sret, pintu kelas digeser terbuka. Suasana kelas yang tadinya bising oleh obrolan pagi langsung senyap seketika begitu sosok Hada melangkah masuk ke dalam ruangan. Bisik-bisik kekaguman langsung terdengar dari deretan bangku para siswi, sementara para siswa menatapnya dengan pandangan waspada terhadap ancaman popularitas baru. Wali kelas berdeham, menepuk tangannya pelan. Tenang semuanya, hari ini kita kedatangan seorang murid pindahan baru yang akan bergabung dengan kelas kita mulai semester ini. Silakan perkenalkan dirimu. Hada maju satu langkah, berdiri di depan papan tulis dengan sikap tubuh yang tegak namun santai. Selamat pagi semuanya, namaku Suhada. Aku baru saja pindah ke kota ini karena alasan keluarga. Mohon bantuannya untuk ke depannya, ucap Hada dengan suara bariton yang tenang dan penuh karisma. Wali kelas mengangguk puas. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan untuk mencari bangku yang kosong. Baiklah, Hada-kun, kamu bisa duduk di meja kosong yang berada di dekat pintu belakang kelas, tepat di sebelah Yanami. Baik, terima kasih. Hada membungkuk hormat kecil lalu melangkah menyusuri lorong di antara deretan meja. Tujuannya adalah sebuah meja di sudut belakang dekat pintu. Di sebelah meja tersebut, duduk seorang gadis yang langsung menarik perhatiannya. Gadis itu memiliki rambut pendek berwarna biru cerah yang sangat segar, dipotong dengan gaya bob yang dinamis. Matanya yang bulat berwarna biru senada memancarkan aura kepribadian yang ceria, meskipun saat ini ada sedikit raut melankolis yang tersembunyi di sudut matanya. Di atas mejanya, terlihat sebuah kantong plastik kecil berisi beberapa camilan. Begitu Hada menarik kursinya dan duduk, gadis berambut biru itu langsung memiringkan tubuhnya ke arah Hada, memberikan sebuah lambaian tangan kecil yang sangat ramah disertai senyuman lebar yang manis. Hei, salam kenal, murid pindahan yang tampan, sapa gadis itu dengan nada suara yang ceria dan tanpa beban, seolah mereka sudah berteman lama. Aku Yanami Ana, senang bisa menjadi tetangga mejamu. Hada menoleh, menyambut sapaan ramah itu dengan senyuman yang tak kalah bersahabat. Ketulusan alami dari gadis berambut biru ini terasa sangat menyegarkan bagi indera kosmisnya. Salam kenal juga, Yanami-san. Aku Suhada, mohon bimbingannya jika aku masih kebingungan dengan pelajaran di sekolah ini. Tenang saja, serahkan padaku. Meskipun aku tidak bisa menjamin nilaiku sendiri adalah yang terbaik, tapi kalau soal jalan-jalan di sekitar sekolah atau mencari tempat makan yang enak, aku adalah ahlinya. Ana terkekeh pelan, menepuk dadanya dengan bangga sebelum kembali fokus pada penjelasan guru di depan kelas yang memulai pelajaran. Jam pelajaran pertama berlalu dengan cepat hingga bel tanda waktu istirahat berbunyi nyaring di seluruh koridor sekolah. Suasana kelas kembali menjadi riuh. Beberapa siswa mulai berkumpul, namun fokus Hada mendadak teralih oleh sebuah pergerakan yang sangat tidak biasa. Di sudut tengah kelas, dari bangkunya, seorang gadis bangkit berdiri. Gadis itu mengikat rambut hitamnya menjadi model ponytail yang sederhana, mengenakan seragam sekolah dengan sangat standar tanpa modifikasi apapun. Wajahnya manis dan tenang, namun yang membuat Hada mengernyitkan alisnya adalah sesuatu yang lain. Gadis itu melangkah keluar dari kelas melalui pintu depan. Yang luar biasa adalah, tidak ada satupun siswa di dalam kelas yang menyadari pergerakannya. Mereka semua seolah-olah mengabaikan eksistensinya secara total, melewati gadis itu seolah ia hanyalah hembusan angin fana. Hawa keberadaannya terlampau tipis, hampir mendekati nol. Menarik batin Hada. Gadis itu sama sekali tidak memiliki fluktuasi mana, energi roh, ataupun kekuatan supranatural. Dia adalah manusia biasa murni. Namun, entah bagaimana, jiwanya secara alami memiliki kemampuan menyembunyikan keberadaan yang setara dengan skill-skill tingkat tinggi milik pembunuh bayaran legendaris di dunia fantasi. Jika aku bukan seorang pengawas multiverse yang memiliki persepsi absolut terhadap segala jiwa, aku pun pasti akan kehilangan jejak keberadaannya dalam sekejap. Hada bergumam dalam hati, rasa ingin tahunya yang besar mulai terusik. Didorong oleh ketertarikan tersebut, Hada bangkit dari bangkunya dan melangkah keluar kelas, mengikuti jejak keberadaan tipis yang samar-masar tertinggal di udara koridor. Ia mengikuti gadis itu menuruni tangga menuju area kantin sekolah yang sangat ramai dan penuh sesak oleh antrean murid yang kelaparan. Di tengah kerumunan yang kacau itu, Hada melihat gadis berambut ponytail tersebut menyelinap dengan sangat mulus di antara celah-celah tubuh murid lain tanpa pernah tersenggol sedikit pun. Ia menjangkau konter kantin dan membeli sebungkus roti yakisoba yang tersisa. Hada, menggunakan tinggi badannya dan sedikit manipulasi ruang tipis untuk melewati kerumunan, ikut membeli roti yakisoba yang sama dari konter tersebut sebelum berbalik arah untuk terus mengikuti gadis itu. Jejak langkah gadis itu membawanya menaiki tangga koridor paling ujung, menuju ke arah pintu atap sekolah yang biasanya sepi. Kriat, pintu atap yang terbuat dari besi terbuka, menyajikan pemandangan hamparan langit biru Tokyo yang luas dan hembusan angin musim semi yang menyegarkan. Gadis berambut ponytail itu berjalan menuju sebuah pembatas kawat, lalu duduk di atas sebuah undakan beton yang teduh di bawah bayangan tangki air.
Ia membuka bungkus plastik roti yakisobanya dengan tenang, bersiap untuk menikmati makan siangnya dalam kesunyian yang damai. Tap, sebuah langkah kaki yang sengaja diperjelas terdengar mendekat. Hada melangkah maju, lalu tanpa ragu mengambil posisi duduk tepat di sebelah gadis itu di atas undakan beton yang sama, hanya menyisakan jarak beberapa sentimeter di antara bahu mereka. Boleh aku duduk di sini? Sapa Hada dengan nada suara yang santai, menoleh ke arah samping. Gadis itu tersentak kaget, tubuhnya sedikit melompat di tempat duduknya hingga roti yakisoba di tangannya hampir saja terlepas. Sepasang mata coklatnya yang jernih melebar sempurna saat menatap Hada yang tiba-tiba sudah berada di sebelahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan sekolahnya ada seseorang yang tidak hanya menyadari keberadaannya, tetapi bahkan mengikutinya hingga ke tempat tersembunyi seperti ini dan duduk begitu dekat dengannya. Gadis itu mengerjipkan matanya beberapa kali, mencoba menenangkan keterkejutannya yang langka, sebelum akhirnya berbicara dengan nada suara yang sangat datar, tenang, namun memiliki kelembutan yang khas. Hada-kun, ya. Murid pindahan baru yang tadi pagi, ucap gadis itu pelan, menatap roti yakisoba di tangan Hada. Kamu, bagaimana bisa kamu menyadari aku ada di sini? Biasanya orang-orang sering kali melewatkanku. Begitu saja, Hada membuka bungkus rotinya sendiri, lalu tersenyum manis, menatap wajah manis gadis di sebelahnya dengan tatapan yang sangat intens. Aku hanya mengikuti aroma roti yakisoba yang lezat ini. Dan tentu saja, mustahil bagiku untuk melewatkan keberadaan seorang gadis semenarik dirimu di kelas. Wajah gadis itu tetap terlihat datar, namun ada kilatan keterkejutan kecil kembali muncul di matanya mendengar pujian langsung dari Hada yang terasa begitu alami tanpa kepalsuan. Begitu ya, kamu orang yang aneh, Hada-kun, ucap gadis itu, sebuah senyuman super tipis yang hampir tak terlihat namun sangat manis terukir di bibirnya yang mungil. Ia membetulkan posisi duduknya, menghadap sedikit ke arah Hada. Namaku Kato Megumi, senang bertemu denganmu secara resmi, Hada-kun. Senang bertemu denganmu juga, Kato-san, balas Hada. Di bawah langit atap sekolah yang cerah dan sapuan angin musim semi, sebuah ikatan baru kembali terjalin di antara sang pengawas multiverse dan salah satu heroin berharga di dunia ini.